like a Hellcat. Vektor itu sebenarnya kan kita sudah belajar di SMA ya, bagi ini jurusan IPA semua. Nah, di jurusan di matematika IPA kita semua juga sudah pernah belajar mengenai vektor. Nah, ada nggak dari rekan-rekan yang masih ingat apa itu vektor? Apa ada yang masih ingat mengenai pengertian vektor, rekan-rekan semuanya? Nah, nggak ada lagi yang ingat apa itu vektor? Enggak ya? Nah, vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, itu yang dinamakan dengan vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, kalau mungkin di SMA kita belajar vektor yang dua dimensi, atau vektor yang misalnya vektor AB, penulisannya seperti ini, atau bisa juga misalkan dengan vektor A kecil, itu kan elemennya ada A, B. Nah, jika kita gambarkan di koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini titik A, ini titik B, maka yang vektor A itu adalah yang dari titik pusat ke pertengahan AB. Nah, ini yang dinamakan dengan vektor A. Nah, ada juga yang di tiga dimensi. Misalnya vektor B, berarti kalau tiga dimensi elemennya ada A, B, dan juga C. Nah, kalau seperti ini berarti kalau kita gambarkan ke koordinat kartesius, bentuknya akan menjadi nah, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Berarti di sini A, di sini B, di sini C. Ini kita tarik garis lurus. Nah, ini pertemuannya. Berarti yang vektor B itu adalah dari titik pusat ke pertemuan antara ketiga titik tersebut. Nah, ini yang disebut dengan vektor B. Nah, ini yang vektor yang kita pelajari ketika di SMA. Nah, sekarang kita akan belajar, kita akan coba membahas mengenai ruang vektor, yang mana ruang vektor itu terbagi ada dua macam. Ada ruang vektor umum, dan ada juga ruang vektor Euclidean. Nah, tapi untuk yang kali ini mungkin kita akan lebih membahas mengenai ruang vektor umum, karena dari namanya saja ruang vektor umum berarti harus ini terlebih dahulu yang kita pelajari baru yang Euclidean. Kenapa? Karena nanti kalau kita langsung belajar ke yang khususnya atau yang Euclidean ini, tentu kita harus belajar dulu yang secara umumnya terlebih dahulu, baru bisa kita membahas mengenai yang Euclidean. Tapi akan singgung sedikit mengenai Euclidean sebelum kita masuk ke ruang vektor umum. Nah, untuk yang Euclidean ini, definisinya adalah, nah, definisi untuk ruang vektor Euclidean tuh, nah, di dalam vektor kan ada yang namanya n-tuple. N-tuple itu menyebutkan banyaknya komponen dari satu vektor. Berarti kan kalau yang ini itu ada dua tuple, karena ada A dan B. Di sini ada tiga tuple, ada A, B, dan C, dan seterusnya. Nah, n-tuple itu adalah suatu urutan dari n bilangan real.
karena vektor terdiri dari bilangan real ya. Berarti suatu urutan dari n bilangan real. Contohnya kan kalau di sini kalau kita buatkan secara umum berarti kan ada A1, A2 sampai nanti ke AN. Nah, yang disebut dengan ruang vektor Euclidean, itu adalah himpunan dari semua n tuple. Nah, atau himpunan kan bisa juga disebutkan sebagai kumpulan ya. Berarti kumpulan-kumpulan dari n tuple ini itulah yang disebut dengan ruang vektor Euclidean. Nah, biasanya ada dikenal juga dengan istilah di sini ada Rn. Melambangkan ruang vektor Euclidean, berarti kalau di sini ini artinya adalah R2. Kalau yang ini berarti ini artinya adalah R3. Nah, itu yang sedikit pengantar mengenai vektor dan juga ruang vektor Euclidean. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan semuanya? Pas? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Sekarang baru kita masuk ke ruang vektor umum. Nah, apa yang disebut dengan ruang vektor umum ini? Ruang vektor umum ini adalah himpunan. Nah, di sini ya disebutnya di sini himpunan vektor ya. Tetapi di sini bentuknya tidak terlalu vektor. Di sini vektornya hanya apa istilahnya? Kayak penyebutnya saja. Sebenarnya dalam vektor ini ada bisa jadi nanti bentuknya persamaan linear, bisa jadi nanti tapi tidak selalu bentuknya bentuk vektor. Jadi ada himpunan vektor dengan dua operasi. Yaitu ada operasi penjumlahan dan ada operasi perkalian. Nah, jadi ruang vektor umum itu adalah himpunan vektor dengan dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan juga operasi perkalian. Nah, di dalam ruang vektor, suatu vektor itu bisa dikatakan ruang vektor umum apabila dia memenuhi yang namanya ada 10 aksioma. Nah, ada enggak yang tahu apa itu aksioma? Kata lain aksioma apa? Halo rekan-rekan semuanya, apakah suara Fahri terdengar? Postulat udah. Apa itu aksioma? Halo. Ini diamnya semuanya pada nggak tahu atau gimana teman rekan-rekan yang lain? Oke, saya lanjutkan aja ya biar bisa menghemat waktu. Nah,
Aksioma ini bisa juga disebut sebagai aturan. Nah, apakah aksioma ini perlu dibuktikan? Aksioma itu tidak perlu dibuktikan. Aksioma cukup langsung kita pakai saja dalam pengerjaan soal. Jadi aksioma itu adalah aturan yang tidak perlu dibuktikan. Nah, jadi untuk menentukan suatu vektor itu termasuk ulang vektor umum atau tidak, maka kita harus menguji himpunan tersebut ke dalam 10 aksioma ini. Apabila mereka memenuhi ke 10 aksioma tersebut, maka vektor tersebut bisa disebut sebagai ruang vektor umum. Kalau ada satu saja yang tidak memenuhi aksioma tersebut, maka vektor tersebut tidak bisa kita katakan sebagai ruang vektor umum, langsung gagal. Walaupun 9 diantaranya memenuhi, namun satu saja itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa kita sebut sebagai ruang vektor umum. Nah, apa saja sih 10 aksioma yang ada dalam ruang vektor umum itu? Jadi nanti misalkan ada vektor U, vektor V, vektor V kecil, elemen dari vektor V besar. Dan juga KL merupakan sebuah skalar. Nah, jadi untuk memudahkan, aksioma itu bisa kita bagi menjadi dua, yakni ada untuk penjumlahan, lalu ada untuk perkalian. Apa saja yang termasuk vektor dalam penjumlahan? Ya, yang termasuk ke dalam vektor penjumlahan itu yang pertama. Nah, yang pertama misalkan pada ada dua vektor U dan V tadi kan, berarti untuk aksioma yang pertama vektor U jika kita ketambahkan dengan vektor V, maka dia harus elemen dari vektor V besar. Itu yang sifat atau aksioma yang pertama. Untuk aksioma yang kedua, U ditambah V itu harus sama dengan V ditambah dengan U. Untuk yang ketiga, oh ya, ini berarti ada W satu lagi ya. U, V, W, elemen dari V besar. Berarti misalnya ada U ditambahkan dengan V tambah W, maka nanti hasilnya harus sama dengan U tambah V yang kita dahulukan, baru kita tambah dengan W. Nah, itu dia. Yang keempat, ini ada vektor 0 ya, tapi bukan, ini namanya vektor 0, tapi tidak selalu isi vektornya 0 ya. Makanya dikasih tanda garis di atas. Vektor 0. Nah, vektor 0 ini, vektor 0 harus elemen dari vektor V. Ini bukan apa ya? Bukan sama kayak matriks 0 kan, elemen semua matriks itu kan 0. Ini namanya vektor 0, tapi semua elemen dari vektornya itu tidak selalu 0 ya, kadang ada juga 1 dan lain sebagainya. Makanya di sini bisa dilambangkan dengan huruf O ya, huruf 0 yang tebal, angka 0 yang tebal, atau juga boleh dilambangkan dengan huruf O ya, huruf 0 yang dikasih tanda garis di atas. Lalu yang kelima, nah, jadi ada setiap vektor U yang elemen dari vektor V itu harus memiliki
negatifnya atau lawannya negatif U yang juga elemen dari V. Sehingga nanti sifatnya itu adalah U ditambah negatif U, itu harus hasilnya sama dengan vektor 0. Nah, itu 5 aksioma untuk penjumlahan. Berikutnya kita coba yang perkalian. Berarti yang keenam. Nah, kalau yang keenam, nah yang skalar tadi. Berarti setiap vektor U yang elemen dari vektor V, maka berlaku nanti skalar K dikali dengan U juga merupakan elemen dari vektor V. Itu dia. Lalu yang ketujuh, menyambung yang kedua ini, berarti vektor K dikali dengan, skalar K dikali dengan vektor U tambah vektor V, berarti ini nanti akan sama dengan skalar K dikali vektor U ditambah dengan skalar K dikali dengan vektor V. Lalu sekarang kebalikannya lagi. Ada dua skalar, yakni skalar K dan L, maka K tambah L dikali dengan vektor U, maka ini akan sama dengan skalar K dikali U ditambah skalar L dikali dengan U. Lalu yang ke-9 ada K dikali dengan L vektor U. Maka ini akan sama hasilnya dengan K dikali L dikali dengan vektor U. Serta yang terakhir itu ada 1 dikali dengan U, itu sama dengan vektor U itu sendiri. Nah, jadi ini adalah 10 aksioma dalam penentuan ruang vektor umum yang harus kita penuhi. Nah, kalau ada salah satu saja yang tidak terpenuhi dari 10 aksioma ini, maka himpunan tersebut langsung gagal menjadi ruang vektor umum. Nah, dalam pengecekannya, itu kita lakukan yang pertama sekali adalah untuk aksioma 1 dan juga aksioma 6 terlebih dahulu. Nah, jadi kita cobakan untuk aksioma 1 terlebih dahulu, kita lanjut ke aksioma 6 terlebih dahulu. Nah, nanti kalau kita sudah lebih banyak mengerjakan soal yang kita juga sudah hafal aksiomanya, setelah kita uji aksioma 1 dan aksioma 6, itu cukup kita uji mana rasanya kira-kira yang bisa membuat mereka itu gagal menjadi ruang vektor umum. Jadi kira-kira aksioma mana yang tidak terpenuhi, maka itu yang cukup itu saja yang kita buktikan. Kalau nanti kita sudah lebih banyak latihan soal dan juga sudah juga mulai hafal dengan aksiomanya. Namun untuk sekarang nanti kita akan mencobakan mengecek satu persatu dari 10 aksioma ini dari soal yang diberikan. Nah, jadi nanti pengerjaannya ini yang pertama. Nah, ini yang pertama. Lalu baru nanti ini yang kedua. Dan seterusnya nanti kita berurutkan saja lagi. Ini yang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu yang mengenai ruang vektor umum. Sampai di sini apakah ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya? Apakah semuanya paham mengenai ruang vektor umum rekan-rekan? Kok pada diam sih semuanya? Mana suaranya yang lain nih? Baru Zaini sama Aisyah yang jawab. Yang lain gimana? Insya Allah paham juga. Ada Azra.
Ada Akil, ada Julia. Yang 2020 udah belajar ini di Ale? Belum, udah. Belum. Oke, kita lanjutkan berikutnya itu ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soal ini saya ambil dari buku Ale edisi ke-8 itu latihan 5.1. Latihan 5.1 nomor 1. Nah, jadi di sini dikatakan ada himpunan semua triple bilangan real. Jadi ada triple bilangan real yaitu X, Y, dan juga Z dengan operasi yang pertama X, Y, Z ditambah dengan X aksen, Y aksen, Z aksen itu sama dengan X tambah X aksen, Y tambah Y aksen, Z ditambah Z aksen. Lalu yang kedua ada K dikali X, Y, Z itu sama dengan KX, Y, Z. Nah, jadi kita di sini disuruh menentukan atau membuktikan apakah ini termasuk ruang vektor umum atau tidak. Kalau tidak, aksioma mana yang tidak terpenuhi olehnya. Nah, jadi ada himpunan semua triple bilangan real yaitu X, Y, dan Z dengan operasi yang pertama X, Y, Z ditambah dengan X aksen tambah Y aksen tambah Z aksen itu sama dengan X tambah X aksen, Y tambah Y aksen, dan Z tambah Z aksen. Lalu yang kedua ada K dikali dengan X, Y, Z itu sama dengan KX, Y, Z. Nah, untuk yang pertama kita kasih nama triple kita terlebih dahulu. Misal kita beri nama ini dengan vektor A ya. A sama dengan X, Y, Z. Ini vektor A. Berarti vektor B ada X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Nah, jadi yang pertama kita mulai dari aksioma 1 terlebih dahulu. Aksioma 1 yang harus kita buktikan itu adalah mengenai penjumlahan ya. Yakni vektor A ditambah vektor B nah, yang mana di sini nanti nah, berarti X tambah Y tambah X, Y, Z ditambah dengan X aksen, Y aksen elemen dari vektor A. Nah,
Jadi kan di sini untuk penjumlahan vektor kan harus kita jumlahkan yang bersesuaian. Berarti ini kita jumlahkan dengan ini kita jumlahkan dengan ini, dan ini juga kita jumlahkan dengan yang ini. Berarti X, Y, Z ditambah dengan X aksen, Y aksen tambah Z aksen. Berarti kan ini menjadi X tambah X aksen, Y tambah Y aksen, Z tambah Z aksen. Nah, harusnya ini elemen dari A. Apakah benar ini elemen dari A? Gimana rekan-rekan? Apakah ini sudah bisa kita katakan ini elemen dari himpunan A? Mana suaranya rekan-rekan? Bagaimana cara kita bisa memastikan X tambah X aksen, Y tambah Y aksen, Z tambah Z aksen itu adalah elemen dari A atau bukan? Ada yang sudah tahu? Nah, ini kan tadi X, Y, Z itu kan himpunan bilangan real. Karena ini semua triple bilangan real ya. X, Y, Z itu juga triple. Kita jumlahkan dengan bilangan real, maka hasilnya juga bilangan real. Nah, begitupun dengan yang ini. Sebentar ya teman-teman. Kita lanjutkan saja ya. Berarti kan tadi aksioma pertama itu kan X, Y, Z ditambah dengan X aksen, Y aksen, Z aksen itu harus elemen dari A. Jadi kan di sini jadinya X tambah X aksen, Y tambah Y aksen, Z tambah Z aksen. Ini harus elemen dari A. Nah, karena tadi ini adalah triple bilangan real, ini juga triple bilangan real. Nah, berarti bilangan real ketika kita jumlahkan dengan bilangan real, maka hasilnya juga bilangan real. Berarti X tambah X aksen nanti hasilnya adalah bilangan real. Y ditambah Y aksen nanti hasilnya adalah bilangan real. Begitupun dengan Z tambah Z aksen hasilnya juga bilangan real. Nah, sehingga karena ini elemennya adalah bilangan real, maka ia akan memenuhi menjadi elemen dari A. Karena vektor A tadi adalah vektor triple bilangan real. Sehingga aksioma 1 itu memenuhi. Itu untuk yang pertama.
Lalu kita lanjut ke aksioma yang ke-6 dulu. Kita lompat ke aksioma ke-6 terlebih dahulu. Kita lanjut ke aksioma 6 terlebih dahulu. Aksioma 6 kan tadi perkalian dengan skalar. Berarti K dikali dengan X, Y, Z. Nah, berdasarkan ketentuan yang nomor 2 tadi, kan K dikali X, Y, Z kan misalnya dikatakan KX, Y, Z. Ini harus elemen A. Cara mengeceknya juga sama seperti tadi. Nah, K ini kan juga bilangan real nih. K bilangan real dan juga X, Y, Z juga bilangan real. Bilangan real ketika kita kalikan dengan bilangan real, maka hasilnya juga bilangan real. Sehingga KX itu juga bilangan real, Y dan Z juga sudah pasti bilangan real. Karena di sini semuanya sudah bilangan real, maka bisa kita simpulkan mereka adalah elemen dari himpunan A. Sehingga aksioma 6 juga memenuhi. Nah, itu yang kedua. Berikutnya boleh kita lanjut ke yang ketiga. Aksioma 1,6 berarti kita lanjut ke aksioma kedua. Nah, aksioma kedua kan tadi yang U tambah V sama dengan V tambah U. Nah, berarti kan di sini X, Y, Z ditambah dengan X aksen, Y aksen, Z aksen. Itu kan hasilnya sama dengan X tambah X aksen, Y tambah Y aksen, Z ditambah Z aksen. Nah, karena dia merupakan himpunan bilangan real, maka ia akan berlaku nanti adalah komutatif. Yaitu kalau X tambah X aksen, nanti hasilnya juga sama dengan X aksen ditambah dengan X. Begitupun dengan Y aksen ditambah Y. Dan juga yang terakhir nanti juga berlaku Z aksen ditambah Z. Sehingga ini bisa kita pisah menjadi X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah dengan X, Y, Z. Nah, sehingga aksioma 2 juga terpenuhi. Nah, berikutnya kita cobakan yang aksioma ketiga lagi. Berarti sudah aksioma 1 ya, aksioma 3. Aksioma 3 kan tadi ada U ditambah V tambah W itu sama dengan U tambah V ditambah dengan W. Berarti di sini U itu X, Y, Z ditambah dengan V berarti X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah dengan U aksen-aksen tambah X aksen-aksen tambah Y aksen-aksen ditambah Z aksen-aksen. Nah, berarti kan ini sama dengan X, Y, Z ditambah dengan X aksen tambah X aksen-aksen, Y aksen tambah Y aksen-aksen, Z aksen ditambah dengan Z aksen-aksen. Nah, baru bisa kita jumlahkan ketiganya. Berarti X tambah X aksen ditambah X aksen-aksen, Y aksen Y ditambah Y aksen ditambah Y aksen-aksen, Z ditambah Z aksen ditambah Z aksen-aksen. Nah, ini kan pemisahannya juga bisa kita lakukan menjadi X ditambah X aksen
koma, Y ditambah Y aksen, koma, Z ditambah Z aksen, lalu ditambah dengan X aksen-aksen, koma, Y aksen-aksen, koma, Z aksen-aksen. Lalu ini juga bisa kita pisah kembali menjadi X, Y, Z ditambah dengan X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah terakhir dengan X aksen-aksen, Y aksen-aksen, dan Z aksen-aksen. Nah, sehingga bisa kita tunjukkan ini juga sama dengan U tambah V ditambah dengan W. Sehingga bisa kita simpulkan aksioma 3 juga terpenuhi. Sampai di sini, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Oke, karena tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Berarti berikutnya kita akan membuktikan untuk aksioma keempat lagi ya. Sebentar, aksioma keempat tadi kan yang berhubungan dengan vektor 0. Vektor 0 yang ditambahkan vektor 0 ditambah dengan vektor U, itu hasilnya adalah vektor U itu sendiri. Nah, di sini kita misalkan vektor 0 bisa kita misalkan dengan X0, Y0, dan Z. Berarti vektor 0 itu X0 tambah Y0 tambah Z0. Kita tambahkan dengan vektor U yaitu X, Y, Z. Itu hasilnya harus sama dengan vektor U yaitu X, Y, Z. Nah, kemudian kita jumlahkan. Berarti di sini X0 ditambah X, Y0 ditambah Y, Z0 ditambah dengan Z. Itu sama dengan X, Y, Z. Nah, baru kita ambil yang kesamaan vektor. Berarti kesamaan vektor itu yang bersesuaian, itu berarti nilainya sama. Berarti yang pertama X0 ditambah dengan X itu sama dengan X. Sehingga kita dapatkan X0 itu adalah sama dengan 0. Lalu Y0 ditambah Y itu sama dengan Y. Berarti Y0 itu nilainya juga.
Lalu kemudian Z0 ditambah dengan Z itu nilainya sama dengan Z, sehingga Z0 itu sama dengan, sehingga di sini vektor 0 kita dapatkan nilainya adalah 0,0,0. Ini hanya kebetulan ya rekan-rekan, mungkin ini karena soalnya masih soal standar belum soal olimpiade, maka di sini kebetulan vektornya nolnya itu adalah 0 semuanya. Tapi kadang nanti di dalam soal bisa jadi nanti yang keluar itu faktor 0 itu bukan angka 0 semua. Bisa jadi nanti min 1, min 1, min 1, dan lain sebagainya. Sehingga aksioma 4 juga terpenuhi. Lalu A5. Aksioma kelima tadi mengenai apa tadi? Oh ya, yang negatif ya. Negatif U ditambah dengan U sama dengan vektor 0. Nah, berarti di sini kita misalkan vektor U yang negatif U ini misalnya ada X1, Y1, dan Z1. Nah, jadi kita jumlahkan. Berarti X1, Y1, Z1 ditambah dengan vektor U berarti X, Y, Z itu harus sama dengan vektor 0. Vektor 0 tadi kita dapatkan yaitu 0,0. Nah, berarti kita jumlahkan ini menjadi X1 tambah X, Y1 tambah Y, Z1 tambah Z. Itu harus sama dengan 0,0. Nah, sama seperti tadi kita lakukan kesamaan vektor. Berarti di sini X1 tambah X sama dengan 0. Berarti kita dapatkan X1 sama dengan negatif X. Lalu Y1 tambah Y sama dengan 0. Berarti Y1 itu sama dengan negatif Y. Lalu Z1 tambah Z sama dengan 0. Berarti kita dapatkan Z1 itu sama dengan negatif. Sehingga aksioma kelima juga terpenuhi. Nah, aksioma 5 tadi juga sudah terpenuhi. Aksioma 6 sudah kita buktikan tadi di awal. Berarti berikutnya kita lanjut ke aksioma ke-7. Aksioma ke-7 itu mengenai K dikali dengan U ditambah V. Itu hasilnya harus sama dengan K. U ditambah dengan KV. Nah, berarti kan ini berarti di sini kita berpatokan ke sifat ketentuan yang kedua tadi. Itu K dikali X, Y, Z itu sama dengan KX, Y, Z. Ini yang ada di soal tadi ya. Berarti ini artinya K dikali U tambah V, artinya berarti K dikali dengan X, Y, Z ditambah dengan X aksen, Y aksen, Z aksen. Berarti ini sama dengan K dikali X, Y, Z. K dikali X, Y, Z. Atau boleh kita apakan dulu. Berarti di sini K dikali dengan X tambah X aksen tambah Y, ini koma ya. Y tambah Y aksen, Z tambah Z aksen. Baru kita masukkan. Kalau kita mengikuti pola yang ketentuan soal, berarti ini menjadi K dikali X tambah X aksen
koma, Y tambah Y aksen, koma, Z tambah Z aksen. Nah, baru berikutnya kita kalikan, ini menjadi KX tambah KX aksen, di koma, Y tambah Y aksen, koma, Z tambah Z aksen. Nah, baru kita pisah lagi. Jadi kali ini boleh kita pisah menjadi KX tambah Y tambah Z di koma. Enggak. KX, Y, Z ditambah dengan KX aksen, Y aksen, Z aksen. KX, Y, Z itu kan sama dengan KU. KX, KX aksen, Y aksen tambah Z aksen itu sama dengan KP. Berarti ini sudah bisa kita buktikan K dikali U tambah P itu sama dengan KU ditambah KP. Berarti aksioma ketujuh juga berikutnya lanjut kita ke aksioma ke-8. Aksioma ke-8 itu tadi mengenai perkalian dua skalar kalau nggak salah ya. Berarti di sini ada K tambah L dikali vektor U itu sama dengan KU ditambah dengan L. Nah, berarti ini kan menjadi K ditambah L dikali X, Y, Z. Itu sama dengan kalau kita mengikuti pola yang di atas, berarti kan ini menjadi K tambah L dikali U, Y, Z. Berarti ini menjadi KU tambah LU, Y, Z. Nah, kan kita harus mengubah dia menjadi bentuk ini kan, KU tambah LU. Yang mana KU tambah LU itu kan artinya K dikali X, Y, Z ditambah dengan L dikali X, Y, Z. Nah, kira-kira dari rekan-rekan semuanya, dari bentuk awal kita yang KU tambah LU, Y, Z ini, apakah bisa mereka kita pisah menjadi bentuk seperti ini? Bagaimana kira-kira rekan-rekan semuanya? Kira-kira bagaimana? Apakah bisa kita pisah KU seperti yang ini tadi? Yang di atas tadi kan ada KX tambah KX aksen, Y tambah Y aksen, Z tambah Z aksen bisa kita pisah menjadi KX, Y, Z tambah KX aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, sekarang dari KU tambah LU, Y, Z, apakah bisa kita ubah dia menjadi bentuk yang di bawah itu? Kira-kira bagaimana rekan-rekan semuanya? Bisa udah.
Nah, jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena di sini yang ini nih sama seperti ini, uh, hanya satu vektor saja. Ini kan satu kesatuan ini sebenarnya. Cuman ini yang punya dua kan, ini cuma satu, ini juga cuma satu. Jadi nggak bisa kita pisah menjadi dua buah vektor. Kalau ini kan tadi kita lihat yang di atas kan sama-sama punya dua vektor nih. Ada vektor X aksen, ada vektor X aksen, Y ada Y aksen, ada Z aksen. Kalau di sini kan cuman ini yang punya KU dan LU. Di sini cuman Y1 saja, ini Z1 saja. Berarti ini tidak bisa kita ubah mereka menjadi dua buah bentuk seperti ini. Sehingga untuk persamaan tadi tidak memenuhi untuk aksioma 8. Nah, karena dia sudah tidak memenuhi untuk aksioma 8, maka himpunan tadi sudah bisa kita simpulkan gagal menjadi ruang vektor umum. Itu dia. Karena tadi kan sudah dikatakan di awal, kalau satu saja aksioma tidak terpenuhi, maka himpunan tersebut sudah bisa kita simpulkan tidak termasuk ke dalam ruang vektor umum atau gagal menjadi ruang vektor umum. Karena di sini juga sudah kita lihat dia tidak memenuhi untuk aksioma 8. Nah, berikut untuk yang soal pertama ini mungkin kita coba saja buktikan sampai aksioma ke-10 ya. Berarti berikutnya kita coba untuk membuktikan aksioma ke-9 lagi. Aksioma ke-9 tadi K dikali L dikali U itu harus sama dengan KL dikali dengan U. Nah, ini kan artinya K dikali L dikali U itu tadi X, Y, Z. Itu kan sama dengan K dikali LX, Y, Z. Nah, lalu kita kalikan juga ini ke dalam, berarti kan ini jadinya KLX, Y, Z. Nah, kalau kita lihat bentuk ini kan berarti kita harus mengubahnya menjadi KL dikali X, Y, Z. Apakah dari bentuk ini boleh kita ubah mereka menjadi bentuk seperti ini sehingga memenuhi aksioma ke-9 atau tidak boleh? Gimana rekan-rekan? Dari bentuk KLX, Y, Z, apakah boleh kita ubah menjadi bentuk KL dikali X, Y, Z? Gimana rekan-rekan? Apakah boleh kita ubah mereka menjadi bentuk KL dikali X, Y, Z? Yuk, mana suaranya? Nah, jawabannya itu adalah boleh. Karena di sini kan penghubung mereka adalah kali. Berarti ini boleh kita pisah keluar KL-nya. Lalu di dalam baru bersisa X, Y, Z.
Kenapa? Karena kita kalikan pun ini ke dalam kan sesuai dengan sifat yang kedua tadi kan. K dikali L, X. K dikali X, Y, Z. Itu kan hasilnya KX, Y, Z. Begitupun dengan ini. KLX, Y, Z kan boleh juga kita keluarkan KL-nya. Karena di sini yang bisa kita kalikan cuma X-nya saja kan. Berarti cukup kita keluarkan yang di X-nya saja. Sehingga sebenarnya untuk aksioma 9 mereka itu memenuhi. Lalu aksioma ke-10. Jadi 1 kali U itu hasilnya sama dengan U. Berarti di sini artinya 1 dikali dengan X, Y, Z. Itu sama dengan 1. Ini kan berarti skalar kan? Sama seperti K, berarti ini 1 kita kalikan dengan X, itu hasilnya adalah X. Sedangkan Y dan Z-nya juga tetap. Sehingga ini juga memenuhi. Nah, itu dia. Jadi itu pembuktian mengenai salah satu contoh bentuk pembuktian menentukan ruang vektor umum. Nah, ini tadi ada kesalahannya rekan-rekan. Ini harusnya K tambah L X, Y, Z. Berarti ini KX dan X. Nah, walaupun tadi kita buktikan sampai aksioma ke-10 mereka itu di 9 dan 10 juga benar, tetapi karena di aksioma 8 mereka itu salah, maka tetap himpunan ini tidak bisa kita katakan sebagai himpunan ruang vektor umum. Karena satu aturan tidak terpenuhi oleh mereka. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan itu mereka gagal menjadi ruang vektor umum dikarenakan tidak memenuhi aksioma yang ke-8. Bagaimana rekan-rekan sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kira-kira apakah rekan-rekan paham mengenai yang dijelaskan tadi? Paham udah. Yang lain gimana selain Azra, Zaini, Akil? Nih, jadi rekan-rekan coba. Jadi ada himpunan semua matriks 2 kali 2 berbentuk A, 0, 0B dengan penjumlahan dan perkalian skalar matriks. Berarti kan ini kalau penjumlahan kan ada A1 0, B0, B1 ditambah dengan A2 0, 0, B2. Itu kan hasilnya harus A1 tambah A2 0, 0, B1 tambah B2. Itu untuk penjumlahan. Yang perkalian skalar matrik kan berarti K dikali dengan A1 0, 0, B1. Berarti itu kan artinya K A1 K kali 0 K kali 0 K dikali dengan B1. Nah, jadi silakan rekan-rekan buktikan semua aksiomanya apa yang tidak terpenuhi oleh matriks ini. Sekarang di sini jam 10.23. Fari coba tunggu sampai jam 10 menit ya rekan-rekan. 10.35. Jadi silakan rekan-rekan coba buktikan apakah ini ruang vektor umum atau tidak.
Đập vía đằng có là đằng đằng. Gimana rekan-rekan, apa sudah ada yang dapat jawabannya? Apakah matriks ini termasuk vektor umum atau tidak? Masih ditunggu ya rekan-rekan yang lain.
Gimana Zaini, Julia, Akil, Nadia, Azra, Aziza? Apa ada yang sudah ada dapat jawabannya? Atau sekarang terhenti di aksioma keberapa? Atau ragunya di aksioma keberapa biar kita coba bahas aksioma itu saja. Zaini sudah. Zaini sudah. Gimana jawabannya Zaini? V merupakan ruang vektor udah. Berarti terpenuhi semua aksioma? Ya, terpenuhi semuanya. Oke. Yang lain gimana? Apakah ada yang tidak memenuhi aksiomanya? Atau sama kayak Zaini memenuhi semuanya? Sama dengan Zaini udah. Sama dengan Zaini untuk Akil. Oke. Yang lain gimana? Nah, jadi jawaban bentarnya ada yang Julia katanya ragu di aksioma ke-9, yang lainnya terpenuhi. Oke, kita coba cek ya. Aksioma ke-9 tadi apa ya? Nah, kita coba aksioma ke-9. Aksioma ke-9 kan tadi K dikali LU sama dengan KL dikali dengan U. Itu aksioma ke-9 ya. Berarti di sini artinya K dikali dengan L dikali dengan matriks kita A0 0B. Ini kan? Berarti kan ini sama dengan K dikali LA dikali L0 dikali L0. Lalu yang terakhir ada LB. Itu dia. Lalu kalikan juga K-nya lagi. Berarti kan di sini menjadi KLA, KL0, KL. Nah, karena semua M3 pada matriks ini memiliki KL, maka kan ini sama kayak kalau di bilangan biasa kan namanya faktoran. Nah, ini kan juga bisa kita keluarkan KL-nya. Sehingga ini KL dikali dengan A0, 0. Sehingga ini bisa memenuhi yang KL dikali dengan U. Gimana Julia? Apakah Julia paham untuk aksioma ke-9? Insya Allah paham udah. Terima kasih udah. Nah, jadi jawabannya adalah memang benar matriks ini adalah ruang vektor umum. Karena semua aksioma, 10 aksiomanya memenuhi untuk matriks ini. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran diskusi kita mengenai ruang vektor, pengantar ruang vektor ini baru ya. Ini baru pengantar ruang vektor sampai di sini dulu. Semoga nanti rekan-rekan bisa memahami mengenai ruang vektor ini. Ada pengantar vektor yang pertama, yang kedua ada definisi ruang vektor umum. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita coba bahas mengenai ruang vektor Euclidean.
Baik, rekan-rekan, sebelum kita tutup, Fahri ingin bertanya apakah ada rekan-rekan yang ingin bertanya terlebih dahulu mengenai diskusi kita pada pagi hari ini? Baik, sepertinya tidak. Mudah-mudahan diskusi kita pagi hari ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Oh ya, bagi rekan-rekan yang belum mendaftar untuk seleksi KN MIPA, diharapkan bisa segera mungkin untuk mendaftar seleksi KN MIPA ya. Karena seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, untuk semua anggota emosi itu wajib mengikuti seleksi KN MIPA. Kita juga sama-sama masih belajar semuanya ya rekan-rekan. Jadi diharapkan kita bisa sama-sama ikut dalam seleksi KN MIPA ini dan juga menyukseskan nantinya. Baik, nanti setelah Fahri tutup, kita seperti biasa dokumentasi terlebih dahulu ya rekan-rekan. Jadi silakan diaktifkan kameranya. Fahri mengucapkan terima kasih banyak dan telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Kita bisa berbagi ilmu pada pagi hari ini. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan dan bisa berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Fahri mohon maaf apabila ada kesalahan. Fahri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.